Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia Anda semua. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan judul materi kita pada kesempatan kali ini, menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi ini materi KD 3.4 untuk kelas 10. Sebelum kita lanjut, Ananda sekalian jangan lupa untuk mensubscribe, like, comment, dan share channel YouTube kita ini ya. Ananda sekalian, adapun kompetensi dasar yang harus Ananda kuasai pada materi kali ini adalah: pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ananda menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ananda bisa menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang terakhir, Ananda menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Ananda sekalian, adapun pengertian iman kepada malaikat secara etimologi dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Ibnu Taimiyah menjelaskan asal-usul kata malaikah dalam bahasa Indonesia diucapkan malaikat. Menurutnya, kata al-malaikah adalah bentuk jamak dari kata malak. Kata malak aslinya adalah maklaku, karena ia dari kata al-alukah yang berarti risalah, misi atau pesan. Ananda sekalian, secara terminologi, iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta, seperti mengatur udara, menurunkan hujan, mencabut nyawa, dan mencatat segala perbuatan manusia. Anda sekalian, malaikat termasuk makhluk gaib, artinya tidak bisa dilihat ya, karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Sebagaimana Rasul telah menjelaskan keberadaan malaikat ini berdasarkan ciptaannya, berdasarkan hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan kepada kalian. Ini hadis yang sudah disampaikan Nabi kepada kita semua. Malaikat itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala serta taat dalam menjalankan tugas tanpa sedikit pun berlaku durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sifat-sifat seperti inilah yang harusnya kita tiru. Ya Nanda semua, ini perbuatan yang mestinya kita tiru untuk penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ananda sekalian, adapun sifat-sifat dari malaikat yang harus diyakini. Pertama, selalu bertasbih siang dan malam. Yang kedua, mampu mengubah wujudnya. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Yang kelima, memiliki dan mempunyai sifat malu. Dan yang terakhir, malaikat itu suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti memiliki hawa nafsu, lapar, sakit, dan lain sebagainya. Ananda sekalian, perlu juga Ananda ketahui bahwasanya jumlah malaikat itu ada banyak jumlahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dibawa oleh malaikat Jibril ke Baitul Ma'mur, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi menyaksikan ada 70.000 malaikat yang sedang melaksanakan sholat setiap hari secara bergantian. Dan inilah yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Dengan banyaknya jumlah malaikat ini, harusnya kita Ananda semua, Bapak dan Ananda semua, harus lebih meningkatkan kewaspadaan dalam beraktivitas, berbuat apapun perbuatannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ananda sekalian, adapun tugas malaikat ya. Tugas malaikat yang harus kita kuasai ini adalah secara umum ya Ananda.
Namun Ananda juga harus menguasai tugas secara khususnya nanti. Yang pertama, menyampaikan wahyu menjadi tugas malaikat Jibril. Sedangkan gelar yang ada pada malaikat Jibril itu diberi gelar Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan Anamus. Kemudian tugas malaikat itu mendoakan kebaikan dan menjadi kawan atau penjaga orang-orang yang beriman. Yang ketiga, melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang berdosa dan menyiksa orang-orang kafir. Keempat, mencatat segala amal perbuatan manusia. Dan yang kelima, memohon ampun bagi yang beriman. Adapun tugas selanjutan dari tugas malaikat adalah mengatur dan menjaga perjalanan alam semesta sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. 7. Mencabut nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya bila telah datang waktunya atau ajalnya. 8. Meniup trompet sangkakala saat tiba kiamat dan hari ba'as. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada manusia di alam kubur. Artinya Ananda sekalian, itulah gambaran tugas malaikat secara umum. Ananda juga harus menguasai tugas malaikat sebagaimana ada 10 malaikat yang harus kita ketahui lengkap dengan tugasnya masing-masing. Dan ini menjadikan kita untuk selalu waspada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ananda tugasnya adalah menguasai nama-nama malaikat yang 10 itu lengkap dengan tugas-tugasnya. Ananda sekalian, adapun kedudukan manusia dan malaikat. Bagaimana kedudukannya? Manusia dan malaikat memiliki sama-sama makhluk Allah, tetapi memiliki perbedaan bila ditinjau dari segi keberadaannya. Bila manusia menempuh jalan ketakwaan, maka derajatnya akan melebihi derajatnya para malaikat sebagai makhluk yang paling mulia. Karena manusia bila akan berbuat harus melawan hawa nafsunya terlebih dahulu. Namun sebaliknya Ananda sekalian, perlu Ananda ketahui, bila manusia itu durhaka dan memilih jalan yang sesat, jalan yang dilarang oleh Allah, maka derajat manusia itu lebih rendah daripada derajatnya hewan. Dan ini Ananda sekalian perlu kita waspadai agar kita selalu berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut Ananda sekalian tanda-tanda beriman kepada malaikat. Pertama, mengimani keberadaan para malaikat. Kedua, para malaikat itu juga memiliki fisik dan jasad, tetapi fisik dan jasadnya itu berbeda dengan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian, mengimani nama-nama para malaikat yang terdapat dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang wajib kita ketahui, 10 nama malaikat lengkap dengan tugas-tugasnya. Ananda harus menguasai itu ya. Kemudian mengimani sifat-sifat para malaikat sebagaimana yang terdapat dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah Bapak terangkan juga tadi, dan Anda juga harus menguasainya. Kemudian tanda-tanda beriman kepada malaikat, mengimani tugas-tugas malaikat disebutkan dalam Quran hadis Nabi Muhammad SAW. Tugasnya lagi. Bagaimana tugas malaikat? Selalu bertasbih pagi, siang, dan malam. Dan kita sebagai manusia juga mengikuti dan mencontoh perilaku malaikat ini agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi insan-insan yang bertakwa sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ananda sekalian, bagaimana perilaku orang beriman kepada malaikat? Nah, di sini Bapak mencantumkan ada beberapa perilaku orang beriman. Mudah-mudahan Ananda masuk kepada perilaku-perilaku orang beriman yang sudah Bapak sediakan ini ya. Pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kedua, tidak mempersekutukan Allah. Maksud mempersekutukan ini tidak syirik, tidak berbuat syirik ya. Hanya meyakini Allah itu satu. Kemudian mematuhi ajaran yang disampaikan di dalam Al-Quran. Yang keempat, melaksanakan tuntutan syariat Islam. Dalam hal ini perlu Bapak garis bawahi, tuntutan Islam, syariat Islam itu banyak
Dan sekarang Bapak lebih memotivasi Ananda jangan pernah meninggalkan sholat fardu, ya. Lebih rajin lagi melaksanakan sholat fardu dan ditambah dengan tuntunan syariat Islam lainnya seperti melaksanakan sholat sunat, puasa sunat, membaca Quran, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Kelima, selalu berhati-hati dalam segala perbuatan karena kita meyakini malaikat itu selalu mengawasi manusia. Keenam, selalu berpikiran positif atau berbuat positif. Yang ketujuh, rajin mempelajari ilmu pengetahuan. Berikutnya, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Berikutnya, penuh harapan dan optimis dalam menjalani hidup walau begitu banyak cobaan. Berikutnya adalah hati-hati dan penuh perhitungan dalam menjalani hidup, karena sekecil apapun yang diperbuat pasti ada balasannya dalam menjalankan ajaran Islam. Yang berikutnya, tidak berbuat curang ketika ulangan berlangsung. Ini Ananda, jangan berbuat curang. Apapun bentuk ulangannya, kita tidak boleh curang. Kita harus mengedepankan perilaku jujur dan disiplin pada diri kita sendiri. Lanjutannya adalah tidak berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat sunyi. Menaati peraturan waktu tidak ada yang melihat. Kemudian tidak mengambil hak orang lain dan sebagainya, berperilaku baik dan jujur. Kemudian penuh optimis dalam menghadapi kehidupan karena yakin ada pelindung dan penolong. Kemudian kita itu harus menjadi jiwa pemberani, memiliki jiwa istiqomah, memiliki jiwa penyabar, benci terhadap kufarat, pandai bersyukur, suka berbuat kebaikan, dan yang terakhir selalu berusaha untuk membersihkan jiwa dengan cara bertafakur, tadabbur, dan beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada malaikat. Pertama, apa hikmahnya atau pelajaran yang harus kita peroleh? Bersyukur kepadanya telah selalu bersyukur kepadanya di sini adalah Allah telah menciptakan para malaikat untuk membantu kehidupan dan kepentingan manusia. Kedua, menumbuhkan cinta terhadap amal soleh karena mengetahui ibadah para malaikat. Dan yang ketiga, merasa takut bermaksiat karena meyakini berbagai tugas malaikat seperti mencatat amal perbuatan manusia, mencabut nyawa manusia, dan menyiksa manusia. Keempat, mencintai malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu membantu dan mendoakan kita. Berikutnya, mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan terciptanya makhluk mulia yang bernama malaikat. Kemudian hikmah berikutnya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya keadilan dengan diciptakannya malaikat sebagai pengawas bagi manusia. Adapun hikmah berikutnya Ananda sekalian, ini pelajaran bisa kita peroleh. Taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh para malaikat dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada merasa durhaka kepada Allah. Ini yang harus kita contoh. Kemudian terhindar dari tahayul, kufarat, dan mistik, ya. Kemudian menjauhkan manusia dari kufarat dan prasangka-prasangka yang biasanya menyelimuti diri orang-orang yang tidak beriman kepada hal-hal yang gaib. Kemudian mendorong manusia untuk berlaku istiqomah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyadari keberadaan malaikat dan mengimani bahwa mereka mengawasi semua gerak-gerik perkataan dan perbuatannya, maka ia akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para malaikat yang selalu mengawasinya. Terakhir, hikmahnya adalah sabar, tidak berhenti berjuang, tidak putus asa, serta merasa tentram dalam menjalani kehidupan Itulah Ananda sekalian, beberapa materi iman kepada malaikat, menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Ananda bisa memahami materi yang Bapak sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.